Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nastiti Novitasari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan teman-teman kelas B yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 9 Psikologi Pendidikan akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul diagnostik kesulitan belajar. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Naila Rabania dengan NPM 212103048. Yang kedua ada Tina Ulayani dengan NPM 212103057. Dan saya sendiri Tabina Dwi Irfani 21210360. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Naila. Naila, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk konsep diagnosis kebutuhan belajar, diagnosis adalah penentuan jenis masalah atau kelainan dengan meneliti latar belakang penyebab atau dengan cara menganalisa gejala-gejala yang tampak. Nah, diagnosis ini diartikan sebagai rendahnya kepandaian yang dimiliki oleh seseorang dibandingkan dengan kemampuan yang seharusnya dicapai orang itu pada umur tersebut. Diagnosis kesulitan belajar juga merupakan proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam meneliti latar belakang penyebab dan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Terus untuk jenis-jenis kesulitan belajar, yang pertama ada kesulitan dalam berbicara dan berbahasa. Nah, kesulitan ini sering jadi indikasi awal bagi kesulitan belajar yang dialami oleh seorang anak. Orang yang mengalami kesulitan jenis ini menemui kesulitan dalam menghasilkan bunyi bahasa yang tepat, berkomunikasi dengan orang lain melalui penggunaan bahasa yang benar, atau memahami apa yang orang lain katakan. Terus yang kedua, permasalahan dalam hal kemampuan akademik. Biasanya, siswa-siswi yang mengalami gangguan kemampuan akademik berbaur bersama teman-teman sekelasnya demi meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung mereka. Terus yang terakhir, ada kesulitan lainnya yang mencakup kesulitan dalam mengorganisasi gerakan anggota tubuh serta permasalahan belajar yang belum dicakup oleh kedua kategori di atas. Biasanya, kebutuhan kesulitan seperti ini itu gejalanya adalah keterlambatan atau keterbelakangan dalam memahami bahasa, kemampuan akademis, terus kayak serta motorik yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan untuk mempelajari sesuatu. Tapi bedanya ini semua tuh tidak sesuai dengan kriteria dan jenis-jenis keterlambatan belajar yang telah kita bahas sebelumnya. Gejala ini mencakup gangguan koordinasi tubuh yang pada gilirannya dapat mengakibatkan buruknya tulisan seseorang, dan begitu pula halnya dengan kesulitan mengeja serta mengingat. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Naila atas pemaparan materinya. Ya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Tina Ulayani. Tina, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator untuk izinnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri siswa yang lamban belajar. Yang pertama yaitu memiliki rentang perhatian rendah, bertingkah kacau dan bingung. Yang kedua yaitu kemampuan menyimpan huruf dan kata pada ingatannya tergolong rendah. Yang ketiga yaitu derajat aktivitas siswa lamban belajar sangat rendah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kemampuan penyimpan pengetahuan hasil pendengaran sangat rendah. Yang kelima yaitu kurang mampu membedakan angka, huruf, dan suara. Yang keenam, tidak suka membaca dan menulis. Kemudian tingkah laku selalu berubah. Kemampuan berkoordinasi dengan lingkungan sangat rendah, mudah tersinggung dan marah. Kurang mampu bercerita dan sulit membedakan kanan dan kiri. Dan yang terakhir yaitu penampilannya kasar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Yang pertama yaitu ada faktor internal yang terdiri dari kesulitan belajar yang bersifat fisik yang disebabkan oleh sakit atau menderita cacat tubuh. Kemudian yang kedua yaitu kesulitan belajar yang bersifat psikis seperti kesehatan mental, minat, bakat, motivasi, dan faktor inteligensi. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari dua. Yang pertama yaitu faktor keluarga, yang terdiri dari suasana rumah dan keluarga, faktor orang tua, dan keadaan ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor sekolah seperti kurikulum, faktor guru, faktor gedung dan sekolah, disiplin dan waktu sekolah, dan yang terakhir yaitu faktor alat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Tina Ulayani atas pemaparan materinya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini ada kaitan pengajaran remedial dan diagnostik kesulitan belajar. Pengajaran remedial merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat mengobati, menyembuhkan, atau membetulkan pengajaran dan membuatnya menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Kesulitan belajar yang dialami siswa di sekolah bisa bermacam-macam, baik dalam hal menerima pelajaran, menyerap pelajaran, atau kedua-duanya. Dalam kaitan ini, kegiatan remedial atau perbaikan dilakukan bukanlah sekedar kegiatan yang memberikan ulangan-ulangan terhadap bahan-bahan pelajaran pokok yang belum dapat dikuasai oleh siswa secara tuntas. Tapi lebih jauh dari itu, kegiatan remedial sejauh-jauhnya merupakan suatu studi kasus tersendiri yang digunakan oleh guru untuk menangani para siswa yang mengalami kesulitan belajar, baik kegiatan yang berupa perlakuan pengajaran maupun kegiatan bimbingan yang dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara optimal. Lalu berikutnya ada tujuan remedial, di mana agar siswa dapat memahami dirinya terkait pembelajaran, lalu memperbaiki cara belajar siswa agar lebih baik, lalu agar siswa dapat memilih materi dan fasilitas secara tepat. Yang terakhir, mengembangkan sifat dan kebiasaan agar mencapai pembelajaran yang lebih baik. Lalu di sini ada fungsi remedial. Yang pertama ada fungsi korektif, di mana dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam pembelajaran. Yang kedua, ada fungsi pemahaman. Dengan remedial memungkinkan guru atau siswa atau pihak-pihak yang lain dapat memperoleh arah yang lebih baik. Yang ketiga, ada fungsi penyesuaian dapat membentuk siswa untuk bisa lebih beradaptasi dan menyesuaikan diri. Yang keempat, fungsi pengayaan, di mana melalui remedial akan dapat memperkaya proses pembelajaran. Yang kelima, ada fungsi akselerasi. Dari remedial akan diperoleh hasil-hasil belajar yang baik. Yang terakhir, ada fungsi terapeutik, yaitu adanya remedial yang mampu menyembuhkan atau memperbaiki kondisi kepribadian siswa yang diperkirakan adanya penyimpangan. Baik, setelah selesai materi kita yang kita paparkan, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya, yaitu diagnosis kesulitan belajar merupakan salah satu proses penting dalam pembelajaran. Tugas guru tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi guru juga harus berperan dalam proses perkembangan. Diagnostik kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya, atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak kesulitan atau hambatan belajar yang dialami oleh peserta didik dapat berasal dari faktor fisiologik, psikologik, instrumen, dan lingkungan belajar. Kesulitan belajar terdiri dari berbagai macam, diantaranya yaitu kesulitan dalam berbicara, kesulitan dalam akademik, dan kesulitan karena faktor lainnya. Baik, sekian dari kelompok 9 psikologi pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.